Yang barusan tadi Ustadz tentang kita sholat sunnah, biasanya saya kalau safar itu bawa mobil, kemudian sholat duhanya di mobil, tapi kebetulan saya nyetir, itu tangan saya satu di tangan kiri, anggota kiri ini saya nyetir, pegang setir dengan tangan kanan berdekat Ustadz, dan mata saya nggak bisa fokus karena harus lihat jalan, kanan lihat spion, ya, kanan kiri takutnya nyerempet. Itu bagaimana Ustadz? Kalau kita yang jadi penumpang kan bisa lebih fokus, dan kadang kita yang menjadi supir agak sulit. Kemudian Ustaz yang kedua tentang kesohihan dari sholat rawatib Ustaz yang bukan muakkad, seperti 2 rakaat sebelum maghrib, 4 rakaat setelah zuhur, biasa kan yang 12 rakaat 2 rakaat setelah zuhur, tapi kita lakukan nambah lagi 2 dari 4 rakaat setelah zuhur, kemudian 4 rakaat sebelum asar. Gimana statusnya, atau sahih? Ada yang bilang itu nggak sahih, ada yang bilang sahih, boleh dikerjakan. Kemudian Ustaz yang kajian sebelumnya tentang wanita yang berjilbab atau kita bersorban itu boleh kita usap, kita berwudu usapnya ke sorban kita. Sedangkan wanita kalau kan langsung kita telinga dan telinga kita, itu bagi laki-laki mungkin mudah ya Ustaz. Tapi kalau wanita kan berjilbab itu boleh nggak kita usapnya di atas jilbabnya syarat gitu. Kemudian Ustaz yang tentang hajat, tentang hajat itu kalau kita kan disunahkan hadis nomor 85 nih buku Bulughul Maram saya ini, karena ini terjemahan bahasa Indonesia, ini hadis nomor 85 dia bilang jangan menghadap kiblat tapi serongkan hadap ke kiri, hadap ke sebelah timur ke barat. Kalau kita hanya serong sedikit ya Ustaz, tidak menghadap kiblat tapi kita serongkan sedikit, apakah ini boleh atau gimana, memang harus betul-betul menjauh itu 5 derajat dari arah kiblat itu teman-teman. Kemudian terakhir dengan tata cara mandi junub, kemarin kan di junub ini ada yang disunahkan supaya kita mendapatkan pahala yang lebih dol, maka harus ada tuntunan caranya. Di sini sudah saya catat. Kemudian yang terakhir penjelasan Ustaz itu bagian mencuci kaki Ustaz. Yang terakhirnya itu jumlahnya apakah sekali yang cukup atau 3 kali sunnah yang lebih afdol gimana? Demikian Ustaz. Jazakallahu khairan atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Abu Marsal dari Jambi ya. Tadi kalau Ana di studio agak kurang jelas mendengarkan suara Akhi Abu Marsal, mungkin karena bercampur dengan angin sepoi-sepoi di pantai ya, Akhi ya. Afwan. Kalau Ustadz bagaimana Ustadz? Ya, semua soal hampir jelas, tapi jadi soal nomor 2 tadi saya kurang jelas. Tapi insya Allah nanti kita jawab dulu soal-soal ini. Baik. Soal yang pertama tentang masalah beliau tadi sholat ya duha di mobil ya. Ketika duha sambil menyetir. Ya, sambil menyetir. Karena satu tangannya bersedekap, satu tangannya megang setir. Terus bagaimana sholatnya, boleh tidak lihat spion? Karena beliau menyetir ya sambil beliau lihat kendaraan di spion kanan kiri semacam itu. Bagaimana hukum semacam ini? Maka yang pertama adalah ketika seandainya seorang berusaha bisa berhenti ketika dia sholat, apalagi dia sebagai yang menyetirnya, maka hendaknya dia berhenti dulu. Ya, hendaknya dia berhenti dulu, karena di dalam sholat juga dituntut seseorang untuk khusyuk di dalam sholatnya, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Maka jika seandainya kita bisa berhenti, maka berhenti. Ya, berhenti kita sholat ya dengan baik, ya dengan sempurna sehingga kita bisa khusyuk. Tapi kalau seandainya tidak bisa berhenti karena mungkin ada yang dikejar, ya tidak memungkinkan dia berhenti, misalnya mau berangkat naik pesawat misalnya, ya kebetulan belum sempat sholat duha, ya waktunya mepet semacam itu. Akhirnya kita sholatnya di dalam mobil. Apakah boleh demikian? Ya boleh, ya, tidak ada masalah. Ya. Seorang sholat kemudian sambil dia melihat kesepian dan semisalnya matanya untuk memperhatikan, ya maka ini tidak mengapa, insya Allah tidak mengapa. Tetapi sekali lagi kalau seandainya dia bisa berhenti ya untuk bisa melaksanakan khusyuk di dalam sholatnya, maka itu lebih baik. Seseorang berhenti ya sholat, ya dia lebih khusyuk ya, atau mencari tempat ya untuk istirahat, di situ dia melaksanakan sholat. Kemudian yang pertanyaan yang kedua tadi saya kurang jelas, tapi pertanyaan yang ketiga tentang masalah wanita yang mengusap di atas jilbabnya, ya karena di tempat umum susah berwudu kemudian mengusap di atas jilbabnya. Terus bagaimana? Apakah boleh ya mengusap
daun telinganya juga di atas jilbabnya. Maka jika seandainya dia kesusahan untuk mengusap daun telinganya di dalam jilbabnya, kalau seandainya tersingkap auratnya maka tidak mengapa. Tapi jika seandainya memungkinkan dia memasukkan tangannya ke dalam jilbabnya mengusap kedua telinganya, maka ini lebih baik. Ini lebih baik. Tapi jika seandainya kesusahan, takut tersingkap, maka tidak mengapa seseorang ya mengusap di atas daun telinganya. Ya. Kemudian permasalahan berikutnya adalah permasalahan mandi junub. Ya, permasalahan mandi junub. Seseorang ya disebutkan cara mandi junub ada dua, cara yang sempurna dengan cara yang al-izza. Ya, cara yang sempurna itu berwudu. Ya. Tetapi sebagaimana saya jelaskan, wudu yang dimaksudkan di sini adalah wudu seperti wudu dalam salat, bukan persis. Ya, bukan seperti wudu persis dalam salat. Kenapa? Karena wudu di dalam salat itu harus ketika mengusap kepala ya harus diusap. Sedangkan di dalam mandi junub ya ketika dia hendaknya berwudu maka dia membasuh ya, bukan mengusap. Ini perbedaannya. Nah, adapun di dalam hadis Maimunah ya tentang tata cara mandi junub, Nabi SAW mengakhirkan cucian kaki ya, cucian kaki. Ya, cucian kaki ini diakhirkan ya. Kenapa? Karena berurutan ya. Karena itu berurutan. Seseorang ya membasuh dari atas terus dari badannya kemudian mencuci kakinya. Berapa kali dicuci kaki itu? Boleh sekali, boleh 2 kali, bahkan boleh lebih. Tidak mengapa. Ya, seorang mencuci kakinya, ya, mencuci kakinya. Dan wudu yang dimaksud, sekali lagi saya katakan, wudu yang dimaksud di sini adalah bukan wudu persis di dalam salat, ya, bukan wudu persis dalam salat karena ada perbedaan di dalam mandi junub, ya, dengan di dalam salat. Di antara satu perbedaannya tadi yang saya jelaskan adalah ketika mengusap kepala di dalam salat kita mengusap bukan membasuh. Di dalam mandi junub kita membasuh kepala ya. Ketika seseorang disuruh untuk berwudu. Kemudian terus ke bawah sampai ke kaki. Adapun membasuh kaki ini boleh sekali, boleh 2 kali, boleh lebih. Wallahu a'lam. Adapun tadi mengenai tentang masalah sholat sunnah ya, saya kurang bisa menangkap tadi suaranya kurang jelas ya tentang masalah sholat sunnah yang 12 rakaat ya. Saya nggak tahu apa yang ditanyakan, wallahu a'lam. Ini Ustaz yang pertanyaannya sholat sunnah rawatib yang bukan muakkad Ustaz. Misalnya sholat itu hukumnya mana sahihkah itu 2 rakaat sebelum maghrib, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar Ustaz. Yang terakhir Ustaz, yang satu lagi yang terlewatkan tadi, kalau kita buang hajat, buang air kecil besar itu agak serong aja dari arah kiblat gimana Ustaz? Ya. Jazakallah khair. Tentang masalah sholat sunnah rawatib yang tidak muakkad ya, sholat sunnah seperti 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Ini apa hukumnya? Ini hukumnya disunnahkan, dianjurkan seorang untuk melaksanakannya. Karena kata Nabi SAW, setiap azan dan iqamah itu ada, di antara azan dan iqamah itu ada sholat. Ya, ada sholat. Maka disunnahkan untuk dilaksanakan, tapi tidak ditekankan seperti penekanan sholat sunnah rawatib ya setelah sebelum zuhur dan setelah zuhur, setelah maghrib dan setelah isya dan sebelum sholat fajar. Tidak seperti itu penekanannya. Artinya ini dianjurkan juga ya, soal melaksanakan sholat sunnah ini dianjurkan. Lebih-lebih lagi ketika sholat sunnah rawatib tadi ya, sholat sunnah rawatib zuhur, kemudian setelah maghrib dan setelah isya dan sebelum fajar, ini lebih-lebih lagi ya. Maka semuanya itu dianjurkan. Ya, dianjurkan dalam pelaksanaannya. Adapun masalah buang hajat ya, janganlah seseorang ketika buang hajat itu menghadap kiblat atau membelakanginya. Maka ini berlaku ketika di tempat tersebut tempat yang terbuka. Adapun tempat yang tertutup di WC dan misalnya, maka tidak mengapa dia menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Nah, tetapi kalau pertanyaannya, kalau saya berada di tempat yang terbuka misalnya, ya di tanah lapang, kemudian saya buang hajat, maka tidak boleh dia membelakangi atau dia menghadap kiblat. Adapun dia serong ya, tidak membelakangi dan tidak menghadap kiblat, maka tidak mengapa. Yang penting posisinya tidak membelakangi dan tidak menghadap kiblat. Serong ke kanan, serong ke kiri ya. Yang penting dia tidak membelakangi dan tidak menghadap kiblat, maka tidak ada masalah. Dan ini berlaku di tempat yang terbuka. Di tempat ya
terbuka. Adapun di tempat yang tertutup, ya seperti di WC, di kamar mandi, maka tidak mengapa dia menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Berdasarkan pendapat yang paling kuat yang saya yakini, wallahu a'lam.